Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Kadek di Gorgan Family. Kali ini saya mau share pengalaman saya, bagaimana saya bisa bekerja ke luar negeri dan kenapa saya memilih untuk bekerja ke luar negeri, yang mana saat itu masih belum banyak ada wanita yang bekerja ke luar negeri ya. Jadi ini karena permintaan dari teman-teman yang sering mengusulkan ke saya bagaimana kok bisa sampai bekerja ke luar negeri, dan di sini saya mau share, mungkin bisa memotivasi dan menambah pengalaman juga buat teman-teman semuanya. Yuk simak terus sampai habis, dan saya mau cerita dari awal. Itu saya lulus sekolah SMA itu di tahun 2002 ya, udah lumayan tua sekarang, dan itu perjalanannya sangat panjang, tapi kita mau buat jadi singkat ya, langsung aja. Jadi saya tamat tahun 2002 itu dari SMA. Saya sekolah di desa ya, tepatnya itu di SMA Negeri 1 Petang di Bali, dan setelah saya melanjutkan kuliah selama 1 tahun diploma 1 itu computer management, sekretaris manajemen komputer dan public relationship di Awareness Education Center. Itu angkatan pertama ya saya di sana selama 1 tahun. Kemudian setelah tamat bekerja, maksudnya setelah tamat kuliah, saya tidak langsung kerja karena orang tua saya tidak mengizinkan saya tinggal di kota, jadi saya pindah ke kampung lagi, tinggal bersama orang tua. Jadi karena saya mempunyai saudara cewek dan saudara saya sudah menikah saat itu, dan orang tua saya takut kalau saya itu nanti menikah dan ikut suami. Jadi di Bali ada sistem yang namanya Sentano, di mana wanita itu mengharapkan bisa mendapatkan sentano, yaitu suami nanti yang ikut dengan istri. Jadi kalau kita menikah dengan orang, nanti statusnya itu suami ikut istri. Secara umum biasanya itu istri yang ikut suami, right? Tapi karena di Bali sistemnya berbeda, jadi orang tua saya itu mengharapkan saya itu bisa mendapatkan sentano, dan mereka tidak membiarkan saya bekerja di kota. Dan saat itu saya juga punya pacar, dan kami sudah pacaran kurang lebih 6 tahunan lebih ya, dari SMP sudah pacaran. Dan saya merasa sangat tertekan saat itu karena orang tua saya, dan juga tanpa sepengetahuan saya secara bersamaan juga ternyata pacar saya itu dijodohkan juga dengan orang lain, dan dia menikah tanpa sepengetahuan saya. Dan itulah awal mula bagaimana saya itu ada keinginan untuk bekerja ke luar negeri. Jadi ceritanya itu lumayan menyedihkan awal mulanya, karena saya broken heart. Jadi sakitnya itu luar biasa sekali, dan membuat saya itu jadi sangat jengah kalau di bahasa Balinya. Dan untungnya saya bertemu dengan orang-orang yang baik dan mensupport saya saat itu, dan ada yang memberikan saya nasihat dan ide, dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lagi di sekolah perhotelan, karena saya ingin sekali pergi ke luar negeri dan meninggalkan Bali saat itu, dan ingin membuktikan kalau saya itu mampu. Dan itu juga berkat dukungan dari seseorang yang pernah dekat dengan saya setelah pacar saya ini meninggalkan saya menikah, dan dukungan dari orang ini memberikan pengaruh yang lumayan besar kepada saya, dan sehingga saya saat itu sangat ingin belajar bahasa Inggris, yang mana saat itu saya sama sekali tidak bisa bahasa Inggris ya. Kita dapat pelajaran bahasa Inggris di sekolah, di SD, di SMP dan SMA waktu itu, tapi saya paling tidak suka pelajaran bahasa Inggris, dan saya juga sering bolos. Jadi itu tidak membantu ya. Dan setelah
ada keinginan untuk bekerja ke luar negeri, akhirnya saya mengikuti kursus bahasa Inggris di kota, yang mana saya harus mengendarai sepeda motor dari kampung itu ke sana kurang lebih sejaman atau mungkin lebih kalau ada macet. Dan saya sebenarnya sangat takut pulang karena pulangnya itu malam hari ya. Saya takut karena waktu itu di jalanan itu masih gelap dan tidak ada lampu penerangan, dan biasanya bapak saya yang jemput saya dari dari kampung sampai di tempat yang tidak ada rumah sama sekali. Jadi itu sebagian jalan itu ada yang tidak ada rumahnya, dan saya sangat takut biasanya dijemput juga ya, kurang lebih 2 kiloan dari rumah. Dan saya harus pulang di malam hari dan mulai lesnya itu sore hari, dan lumayan berat juga. Dan di saat itu harga les per level itu kurang lebih 350, dan saat itu sangat susah mencari uang 350 ya. Saya mengikuti les sampai level 3 dan akhirnya saya bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Tapi saat itu belum ada seperti sekarang ya, tidak ada internet, tidak ada HP yang seperti sekarang, tidak ada online kursus. Yang ada itu kita hanya belajar dari buku dan dari kemauan yang keras, dan kita belajar dari radio atau televisi yang ada siaran bahasa Inggrisnya. Jadi benar-benar perjuangan yang sangat berat. Tapi karena keinginan yang sangat besar, akhirnya saya itu bisa ngomong sedikit, dan setelah itu saya mengikuti kuliah lagi 1 tahun di SPB, Sekolah Perhotelan Bali. Dan di sana kita mengikuti pelajaran sama 6 bulan, dan setelah 6 bulan kita mengikuti training. Dan selama training itu saya tidak hanya mengambil training di satu tempat saja dalam sehari. Kadang saya mengambil paginya di hotel yang dulu saya ambil itu Ina Sinu Beach, dan sorenya itu saya pergi ke paginya saya pergi ke Ubud mengikuti DW dan sampai siang hari, dan sorenya itu saya mengikuti training di Ina Sinu Beach. Waktu itu saya di sana selama 3 bulan, dan kemudian di tempat yang lain di La Taperna namanya selama 3 bulan. Dan setelah itu saya mendapatkan pekerjaan DW di Santika Hotel Bali itu selama berapa bulan juga, sambil menunggu hasil ujian dari sekolah juga, dari SPB. Dan sebelum saya tamat kuliah di SPB itu, saya sudah mendapatkan pekerjaan di Maldives. Saat itu adalah Full Moon nama hotelnya, tapi sekarang sudah menjadi Sheraton. Saat saya resign dan hotel itu diambil alih oleh Sheraton ya, dan menjadi Sheraton Maldives. Saya mendapatkan pekerjaan itu, saat itu saya masih baru saja tamat kuliah, belum tamat kuliah, masih baru selesai ujian tapi belum dapat ijazah ya, masih belum wisuda. Dan saya memutuskan untuk berangkat ke sana, padahal bahasa Inggris saya itu masih pas-pasan sekali. Tapi karena keberanian dan tekad saya yang kuat sudah untuk belajar dan bekerja, akhirnya saya ke sana meskipun ada rasa takut dan apa ya, pokoknya bercampur aduk lah perasaan saat itu, karena masih sangat muda dan pertama kali juga naik pesawat dan langsung keluar negeri, jadi sangat khawatir ya. Tapi untungnya kita bisa sampai di sana, dan orang di sana juga baik dan membantu saya dalam belajar dan meningkatkan pengetahuan dan bahasa Inggris saya. Saat itu tidak banyak ada wanita yang pergi bekerja ke luar negeri, yaitu tahun 2006 saya sudah berangkat bekerja ke luar negeri, yang mana di kampung saya itu cuman ada satu saat itu yang bekerja di luar negeri, cewek, teman saya. Dia pergi ke Turki kalau tidak salah ya, bekerja sebagai di spa. Dan saya berangkat ke Maldives itu bekerja sebagai bar waitress. Jadi di sana saya di food and beverage service. Saat itu saya cuma satu-satunya yang bekerja di bar, yang cewek, yang lainnya itu cowok semua. Dan saya merasa sangat berat sekali ya, tapi banyak sekali pelajaran dan pengalaman saya dapat di sana. Dan setelah 1,5 tahun di Full Moon bekerja sebagai bar waitress, saya merasa
sangat capek sekali karena sering begadang, dan akhirnya saya memutuskan untuk mencari pekerjaan lain yang juga di Maldives. Saya mencarinya sendiri dan saya mendapatkan pekerjaan di One and Only Ritira. Di sana juga saya belajar banyak sekali. Itu adalah hotel yang sangat besar dan sangat terkenal ya, dan banyak sekali artis-artis luar negeri atau Hollywood yang datang ke sana dan penyanyi-penyanyi internasional. Di sana saya juga ketemu dengan Beyonce, Katy Perry, dengan Black Eyed Peas, pemain sepak bola banyak sekali, dan juga pemain-pemain atlet internasional, dan punya banyak sekali teman internasional di sana karena yang bekerja di island itu dari berbagai negara ya. Dan saya juga ketemu jodoh di sana saat saya di One and Only Ritira, dan nanti saya ceritakan bagaimana saya ketemu dengan suami di sana ya. Kali ini saya hanya mau cerita tentang pengalaman saya, bagaimana awalnya saya bekerja. Ya, dari sana saya kemudian pergi ke Thailand bersama suami dan tinggal di sana selama 3 tahun, dan pindah ke Bali selama 9 tahun, dan akhirnya pindah ke sini ke New Zealand kurang lebih sudah 6 bulan ya. Jadi perjalanannya lumayan panjang dan juga banyak susah senang di sana. Jadi intinya kalau kalian memang punya kemauan dan keinginan untuk mencapai sesuatu atau bekerja ke luar negeri, pasti ada jalan, yang asalkan kalian itu mau belajar dan terus belajar ya. Jadi dari pengalaman saya yang ditinggal pacar setelah pacaran 6,5 tahun berujung sampai bekerja ke luar negeri ya, saat itu mungkin emang sudah jalannya seperti itu, dan ya sekarang saya di sini bersama suami dan anak saya 2. Ya, itulah kisah sedikit tentang bagaimana pengalaman saya dan awal mula kenapa saya itu bekerja ke luar negeri. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan pelajaran dan juga bisa menghibur. Dan terima kasih banyak sudah menyimak dan mendukung channel ini. Saya juga masih baru pemula ya, baru mulai, jadi mohon maaf jika ada salah atau kurang bagus. Jadi kalau kalian punya ide atau usulan bisa ditulis di komen ya. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya, dan terima kasih banyak.